3. Itu terlalu menyentuh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Suncoro, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mewawancara pembisnis dari Love Semprong. Dengan Bapak siapa, Pak? Victor. Oke, dengan Bapak Victor. Saya ingin menanya, kapan usaha ini dimulai atau didirikannya? Saya merintis usaha ini ketika tahun 2012. Ketika itu saya masih kuliah dan dulu pacar. Makanya kalian kalau pacaran harus yang bermanfaat ya. Jadi nanti pas kalau misalkan jadi kayak sekarang kan nggak putus kan, akhirnya jadi ya bisa seperti sekarang karena ngerintisnya pas pacaran itu tahun 2012. Pas umur saya 20 tahun. Wow. Sambil kuliah sambil ngerintis Love Semprong. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih, siapa aja yang mengelola usaha ini pada awal pendirian bisnis ini? Bener-bener berdua, jadi kayak yang dulu yang manggang itu kan pakai panggangan, bukan yang kayak sekarang nih, sekarang kan udah muter gitu. Kalau dulu tuh panggangan manual yang dibuka gitu. Jadi Ci Jessica yang manggang, saya yang lipet. Jadi bener-bener berdua. Habis itu selesai bikin, baru dimarketingin tuh, tawar-tawarin ke orang tua, teman-temannya orang tua kita. Misalkan kan dulu kan kita masih, teman-teman kita belum punya duit tuh, yang punya duit kan orang tua kita kan, tawarin lah mereka itu gitu awalnya. Habis itu setelah itu lama-lama kan habis juga dong teman-temannya orang tua kita kan, mulai bagi brosur ke kantor-kantor gitu. Jadi semprongnya saya staples di brosur, habis itu saya bagi-bagiin ke kantor kayak gitu. Jadi benar-benar berdua pas pacaran itu. Dari awal banget. Dari awal nggak, orang tua palingnya bantu-bantu gitu doang, tapi secara langsung sih nggak bantuin yang gimana. Jadi lagi nih pertanyaan selanjutnya, di mana alamat usaha ini? Jadi apakah emang di sini aja atau di lain tempat, atau emang pertamanya itu di sini gitu? Oh, oke. Enggak, dulu justru awalnya itu merintisnya di apartemen City Park di Cengkareng situ, tau kan? Apartemen yang dekat rumah sakit Buddha Suci, mau Taman Palem sononya. Justru di situ tuh awal-awal ngerintis tahun 2012. Lalu kan di apartemen kan di Semprong kan panas, nanti kalian kalau misalkan masuk, ntar kalian boleh masuk, tapi nggak boleh video. Masuk aja nggak apa-apa, biar tahu gitu kan. Panas bikinnya, jadi satu apartemen tuh kasihan panas, karena apartemen itu kan ya nggak gede lah gitu ya. Jadi asapnya tuh muter-muter di situ, kasihan. Akhirnya pindahlah ke rumah saya di daerah Cipondo sini. Gitu, udah mulai agak ada duit, beraniin, panas juga dong, kasihan juga tuh keluarga saya. Tadi keluarganya Ci Jessica, sekarang keluarga saya tuh panas. Akhirnya pindah lagi, kita beraniin diri ngontrak di Petakan. Nih papanya dia nih baru nih, Pak Diman yang bantu kita bikin meja gitu. Di kontrakan itu tuh sebulannya 700.000 dulu, saya ingat 700.000 ngontrak tuh. Per bulan 700.000, lalu udah dapat duit berapa tahun itu berjalannya biasanya setahun di ngontrak atau 2 tahun gitu, baru ngontrak lagi ke lebih gede, ngontrak rumah. Itu ngontrak rumah seingat saya dulu 13 juta setahun. Kalau tadi kan 700.000 per bulan, bisa bulanan kalau kontrakan kan Petakan. Kalau ini kontrak rumah kan biasa tahunan kan, di Taman Jaya tuh di dekat Cipondo situ juga. Itu 13 juta. Lalu berjalan terus kan tuh di situ 2 tahun kalau nggak salah. Baru saya udah mau menikah tuh, baru kita beraniin diri nyicil rumah, baru rumah sendiri. Namanya di Simpruk, ada Simpruk di Poris di daerah sini juga. Lalu pas di situ udah mau nyerah tuh tahun 2020. Kan saya 2012 kan merintis. 2020 ramenya tuh biasa kalau kayak gini aja nih, mau lebaran, mau Natal, mau Imlek. Kalau habis lebaran tuh turun jauh. Dulu mah omsetnya mah ya kecil, misalkan cuma 30 juta, 50 juta. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya bisa miliaran kalau lagi event gini. Kalau dulu mah nggak bisa, makanya dulu sempet 2020 tuh mau nyerah. Pikiran tuh karena kakak nih belum pernah kerja sama orang, dari lulus kuliah langsung ngerintis Love Semprong gitu. Jadi pikiran kita mungkin gara-gara kita belum pernah kerja sama orang, jadi usahanya nggak maju-maju gitu. Tapi ternyata pas itu masuk pandemi, COVID. Pas COVID itu dulu kakak sempat narik Grab taksi online 4 tahun ada lah tuh, karena Semprong duitnya
Gober apa tuh? Gober pernah kan? Gober apa? Gober ada kan aplikasi selain Oh enggak, saya dulu Grab, Gokar, sama delivery yang ngirim barang. Lalu pas Gokar itu kan masuk COVID, saya masih punya bayi tuh, saya pikir diomelin sama istri, udahlah jangan narik Grab dulu, takutnya anak saya yang masih bayi itu kena COVID. Kayak udah tuh kita berdua fokus. Ternyata setelah kita fokus berdua, jalannya itu rame itu dari Instagram. Jadi kita ngiklan di Instagram yang kalau kita lagi main IG bersponsor. Kalau TikTok kan juga ada kan bersponsor gitu kan. Itu dari situ tuh pas pandemi orang banyak di PHK, saya ngiklan di Instagram, dapat banyak reseller dari Instagram itu. Disitulah jalannya. Udah tuh baru pindah dari rumah ke sini. Gitu. Jadi perjalanannya panjang untuk bisa menuju di sini. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa tugas dari masing-masing struktur organisasi tersebut? Jadi di sini tuh ada tingkatannya apa aja, kayak ada yang magang atau ada yang lain gitu, tugas-tugas masing-masing. Jadi kalau di perusahaan ada struktur organisasi perusahaan. Jadi kayak saya kan CEO-nya itu, direktur utama. Terus ada juga direktur, Cik Jessica bawahnya. Lalu ada juga manajer-manajernya. Ada manajer produksi di sini, ini baru ngomong sini, tapi sebenarnya kita ada kantor lagi bukan di sini, di Green Lake, kantor kita. Di situ ada anak finance, ada anak sales, marketing. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan tuh ada divisi sales, divisi marketing, ada divisi finance, purchasing, purchasing orang-orang yang beli. Tapi kalau purchasing belum ada manajer ya, baru satu orang doang. Seperti itu. Lalu baru produksi di sini, di sini semua nih. Di produksi itu benar ada yang ngadon, ada yang bahan baku di sini. Kita lihat. Terus ada juga produksi di sini benar-benar yang memproduksi semprongnya. Ada juga gudang bahan baku. Itu namanya disebut sebagai supply chain gitu. Itu namanya di pabrik ini gitu. Jadi tugasnya masing-masing. Kalau manajer ya mengatur karyawan-karyawan yang di sini. Kan di produksi ini ada yang namanya mandor apa ya? Mandor lah, mandor supervisor kayak gitu, ketua gitu. Jadi ketuanya ini kalau ada apa-apa di produksi lapor ke si manajernya gitu. Itu tingkatan-tingkatnya. Ada juga HRD di sini, Bu Yana. HRD itu tugasnya payroll, yang ngegaji karyawan-karyawan ini, ngitung gaji. Terus kalau ada karyawan yang nggak bener, dia yang manggil, negor gitu. Itu HRD. Lalu banyak merekrut karyawan, itu juga tugas HRD. Jadi tugasnya masing-masing beda-beda gitu. Kalau yang ketua di bahan baku, gimana memastikan bahan baku tuh nggak ada yang hilang gitu. Terus nggak kurang. Kalau kayak produksi lagi banyak ini kan, jangan sampai selainya habis tiba-tiba. Itu nggak gampang tuh. Kalian juga ntar belajar gimana itu hitung-hitungannya, harus gimana dihitung. Sehari kita produksi berapa banyak, butuh berapa coklat. Lalu sebulan kita mau produksi berapa, butuhnya berapa coklat gitu, itu dihitung. Kayak gitu sih. Jadi banyak sih kalau tugas-tugasnya. Banyak juga ya? Banyak banget. Jadi selanjutnya nih, visi misi apa dari usaha ini? Jadi apakah gara-gara kita Om itu gituin makanan tradisional tuh, mau naikin makanan tradisional khas Indonesia gitu, atau gimana visi misinya? Kalau visi misi Love Semprong itu visinya menjadi salah satu perusahaan kue dan snack. Kedepannya kita nggak cuma kue semprong, ada kue nastar, kue apa gitu kedepannya ya. Menjadi salah satu perusahaan kue dan snack terbesar di Indonesia. Visi kita. Misinya itu yaitu menciptakan produk-produk yang inovatif. Kayak Love Semprong ini kan kenapa dia bisa viral, karena kita pertama di Indonesia semprong ada isi coklat, isi abon. Itu inovasi kita. Jadi kalau kalian bikin sesuatu tuh harus ada bedanya dari yang ada gitu. Entah dari packaging, entah dari apalah, sehingga customer tuh punya alasan untuk bisa beli produk kita. Kalau nggak ada pembeda tuh biasa dia udah beli nasi goreng di tempat ini, kita jual nasi goreng juga, lu nggak ada pembedanya, kenapa gua harus pindah dari nasi goreng langganan gua ke lu gitu, ngerti gak ya? Iya. Harus punya pembeda yang beda, soalnya nasi goreng ini tuh pakai minyaknya begini, kalau di kita minyaknya lebih apa gitu. Itu sehingga boleh deh, coba deh. Nanti ketika dia coba baru tuh lidah dia akan menyerap
enakan mana punya kita sama ini. Ketika kita apa yang kita bilang itu misalkan semprong Nutella dijamin enak 100%, pas dia cobain, oh iya bener ya, beda loh sama semprong yang itu, dia baru deh jadi customer kita. Caranya gitu, convert, namanya tuh convert gitu, closing. Karena apa yang kita klaim sama apa yang dia rasakan tuh convert, kayak gitu, close deh gitu. Seperti itu sih, jadi visinya menjadi perusahaan terbesar sih. Lalu di sini juga motonya gimana orang-orang di Love Semprong tuh hidupnya harus semakin berkah gitu. Jadi kita punya moto with love, kita kan Love Semprong kan, with love build a better life. Jadi dengan kasih, dengan cinta membangun sebuah kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkah. Jadi kalau di Love Semprong, saya bilang ke anak-anak, kalau misalkan kamu kerja di sini atau kamu kerja di kantor, kalau misalkan hidup kamu nggak semakin baik, mendingan gak usah kerja gitu, ngapain gitu. Jadi harus ketika dia masuk di PT Love Semprong ini, kehidupannya harus semakin berkah, semakin baik gitu. Dari yang dulu misalkan nggak punya motor, bisa nyicil bisa nyicil pelan-pelan, bisa punya motor, kan hidupnya semakin baik kan. Kayak gitu sih. Buat kualitas hidup berarti. Iya, kualitas hidup yang menjadi lebih baik. Selanjutnya, berapa sih jumlah karyawan di perusahaan ini gitu? Kalau hari biasa sebenarnya nggak banyak sih, cuman paling 50-70 orang lah. Kalau kayak hari raya gini kan kita cari yang daily worker namanya, cuma sampai lebaran gitu. Kalau kayak lebaran ini sampai 300 orang lebih. Kalau pas hari raya, tapi setelah hari raya udah turun lagi kayak biasa. Karena emang kita bilangnya ini cuma sampai lebaran ya, kayak gitu. Ya target. Iya. Kalau jam kerja dari perusahaan ini gimana? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini tuh Senin sampai Sabtu. Tapi kerjanya kalau yang office itu sampai jam 4 doang, dari jam 8 sampai jam 4. Lalu kalau Sabtu gini jam 8 sampai jam 2, jadi setengah hari. Tapi kalau produksi itu bisa sampai malam karena dia sistemnya borongan. Borongan itu ketika dia bikinnya makin banyak ya dapat duitnya makin banyak. Ketika dia bikinnya sedikit dapat duitnya semakin dikit. Kayak gitu. Jadi nggak ditentukan sama jam kerja. Kalau sistem penggajian karyawan itu dari HRD tadi ya? Iya betul. Ibu HRD yang gaji. Berapakah data penjualan per tahun usaha selama 5 tahun atau 10 tahun ini? Data penjualan. Kalau yang sekarang sih toplesnya aja deh ya, misalkan ya, nggak usah ngomongin omset emang. Nggak tahu bagaimana? Nggak usah lah ya. Ya miliaran lah pokoknya kalau omsetnya sih per tahunnya ya udah di atas 4,8 M, di atas 5 M lah omsetnya per tahun. Ya itulah itu aja. Yeah. Nah, di atas. Ini ada ini nih. Bagaimana kondisi keuangan setelah pandemi dan sebelum pandemi, kan tuh ada perubahannya tuh. Justru ya itu, kalau karena kita naiknya itu pada saat pandemi, justru pas pandemi malah omsetnya naik tinggi. Justru sebelum pandemi kita udah mau nyerah karena belum ketemu jalannya tuh yang Instagram tadi itu yang bersponsor gitu. Justru kita dapat omset banyaknya itu ketika masuk pandemi karena kita main Instagram Ads, digital marketing gitu. Ya. Ada nggak sih rival atau saing dari bisnis ini, jadi ada yang lain atau enggak? Justru setelah kita viral, ya viral lah gitu ya, di mana-mana orang tahu, pasti ada. Kita nggak mungkin bisa monopoli, apalagi di Indonesia. Kalau udah tahu orang omsetnya gede, pasti banyak yang ikut-ikutan kan. Jadi sekelas Kongguan atau Monde aja tuh udah bikin semprong juga gitu. Jadi udah lumayan banyak. Gimana saya mengatasi kompetitor itu? Yaitu kalau kita lagi berlomba mah, kita kan udah di sini kan ya, di depan gitu bahasanya. Dia kan ngikutin kita dong, bener gak? Kompetitor kan. Kita harus bisa, sebelum dia nyampe deketin kita udah harus maju lagi. Makanya kita harus inovasi terus. Jadi kayak kejar-kejaran gitu. Dia mau ngejar kita mau udah maju lagi gitu. Sehingga kita bisa selalu di depan, karena emang kita yang duluan kan. Tapi tetap kompetitor akan selalu ada. Tapi supaya kita nggak mati atau nggak kalah sama kompetitor, ya itu kita harus inovasi terus. Makanya sebagai pengusaha itu kita harus selalu inovasi. Terus nggak bisa berhenti, namanya aja pengusaha, orang yang selalu berusaha gitu kan. Pengusaha itu orang yang selalu berusaha. Jadi
selamanya dia akan selalu berusaha gitu. Gimana lebih baik lagi kayak gitu. Nanti mungkin kalau udah tua bisa dikasih ke tim yang udah bisa menggantikan kita. Dianya yang harus selalu berusaha, karyawan kita atau manajernya atau direkturnya. Gitu, misalkan saya udah tua, ya saya cari direktur yang bisa mengusahakan terus gimana PT ini bisa terus jadi berkah gitu. Seperti itu. Apa sih produk apa aja yang ditawarkan? Jadi ada selain Love Semprong, ada selain Semprong nggak atau yang lain? Saat ini yang paling besar itu Love Semprong karena emang kita terkenalnya di semprongnya. Tapi kita lagi inovasi ke kue nastar. Kita sekarang udah ada kue nastar, kue lapis, gitu. Ada juga keripik gitu. Tapi itu kayak sister company-nya si Love Semprong lah gitu. Nggak di bawah naungan Love Semprong langsung. Tapi kadang kita paket bundling gitu. Nanti kayak lebaran itu ada. Dari tahun ke tahun kan ada inovasinya tuh. Inovasi apa sih yang Om lakuin selama ngejabat di perusahaan ini? Inovasinya ya pasti secara pelayanan. Misalkan dulu kalau orang ngechat tuh lama dibalesnya. Kita karena kan banyak banget yang ngechat kan. Terus akhirnya kita bikin inovasi kayak di rumah sakit kalau kita ngechat ada yang ada chatbot namanya robot yang balas. Anda mau butuh apa? Misalkan katalog ketik 1. Jadi sehingga orang minimal ketika WA kita bisa terjawab dulu kebutuhannya melalui si robot chatbot ini gitu. Jadi nggak usah nunggu lama. Lalu baru ntar ada tulisan ada 7 ngomong sama admin. Ketika dia ngetik 7 baru dia chatan tuh sama manusia gitu. Tapi sebelumnya dia chatan sama robot dulu gitu. Misalkan ketik 1, ketik 2, tahu kan yang suka begitu kan? Kayak gitu. Jadi inovasi secara pelayanan, secara produk juga pasti. Misalkan dulu toplesnya tuh gampang retak, kayak gampang pecah atasnya. Kita bikin lagi gimana toplesnya tuh biar nggak cepet retak kayak gitu sih. Terus rasa-rasa baru, produk baru yang tadi saya bilang. Lalu ntar juga pengen bikin rasa yang sehat, semprong sehat. Jadi rasanya nggak mungkin kalau makanan sehat kan pasti kurang manis, kurang apa, tapi ini sehat gitu. Bisa dimakan sama orang yang berkebutuhan khusus kayak orang autis. Kan dia kan nggak boleh makan terigu gitu kan, gluten kan. Kita bikin yang gluten free. Kedepannya pengen kayak gitu sih. Jadi pelayanan digitalnya juga ditingkatin. Iya, semuanya sih, semua lini harus pelan-pelan diperbaikin. Gimana sih Om kualitas dari semprong ini gitu? Kualitasnya jadi kandungannya bisa? Oh, kualitasnya. Jadi kalau Love Semprong itu kenapa enak? Karena kan kita pakai santan. Santannya bahasanya tuh apa ya? Murni gitu, santan murni. Yang kadang kemarin saya ke China, di China itu nggak ada santan karena dia susah, kelapa itu barang mewah. Jadi di Indonesia tuh kita benar-benar alamnya tuh benar-benar kaya bahasanya gitu, sehingga semprong kita dibanding semprong yang di China gitu atau di mana tuh enakan semprongan kita karena ya kita ada bahan-bahannya itu santan yang di sana tuh nggak ada. Jadi secara kualitas emang lebih enak gitu rasanya gitu. Kayak gitu sih paling kualitas apa lagi maksud kamu? Udah sih itu. Kamu agak bingung sih. Sebenarnya apa ya kandungan kayak vitamin sama protein gitu sih. Kalau itu juga ada jauh juga sih. Kalau saat ini sih enggak sih, kita emang kan semprong ini bukan kayak yang ntar nih kalau yang bikin semprong sehat baru mungkin ditonjolkan proteinnya. Kalau yang sekarang sih enggak sih, lebih ke enaknya gimana orang tuh makan enak, bisa menyatukan keluarga gitu. Rasanya berarti? Iya, rasanya. Kualitasnya di rasanya, benar-benar. Kelebihannya di rasanya. Gimana sih tahap proses atau pas lagi pembuatannya gitu? Pembuatan semprong. Oh ya kan berarti dari bahan baku, lalu diolah sama anak ngadon. Ya di situ tuh pojok anak adon itu ngolah biar jadi adonan kayak crepes kan, tahu kan ada adonan yang cairnya itu. Udah setelah jadi adonan, anak produksi ngambil tuh ke ruang adon di pojok sono, baru diproduksi, dicetak pakai mesin. Habis itu ya baru dilipet dikasih selai gitu kan, dimasukin toples,
Lalu setelah itu udah isolatif, udah selesai baru masuk ke gudang bahan jadi. Seperti itu sih. Buat harganya nih Om, buat harga dari semprong itu sendiri tuh gimana gitu? Apa di setiap rasanya itu berbeda-beda? Iya betul. Jadi untuk harganya tuh kita dari yang harga termurah tuh 33.000 yang original satu toplesnya sampai 65.000 untuk rasa-rasa yang best sellernya yang Ovomaltine. Ini teman mobil. Iya. Oh. Oke. Kayak gitu sih. Jadi variatif. Yang paling laku itu coklat hazelnut. Itu harganya sekarang 50.000. Jadi emang pricing kita tuh lebih ke menengah ke atas, menengah lah, orang menengah. Kalau misalkan orang-orang yang ya kayak karyawan kita sendiri, buruh, yang karyawan yang di bawah UMR gitu misalkan, itu palingnya beli sekali-sekali. Jadi kalau kita usaha, kita harus tahu produk kita itu target marketnya siapa. Orang menengah ke bawah, orang menengah, atau orang atas. Kalau kayak Starbucks kan biasa dia orang atas kan, kita bisa beli nggak? Bisa, tapi nggak mungkin tiap hari atau seminggu sekali. Paling kita beli 2 bulan sekali misalkan. Mampu nggak? Mampu beli Starbucks, bener nggak? Tapi nggak kita bukan target marketnya, meskipun kita bisa beli dia gitu. Target market dia yang bisa orang tiap hari ke sana ya orang yang duitnya udah lumayan, yang nongkrong sambil kerja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kita usaha harus tahu target marketnya nih siapa nih. Kalau Love Somprong ini orang menengah. Dia orang atas bisa, orang bawah pun juga bisa, tapi lebih ke orang yang menengah yang kebanyakan beli, yang orang di kantoran, yang nggak kaya banget sih, tapi nggak susah banget juga gitu sih, kayak gitu menengah. Jadi harganya itu nyesuaiin sama target marketnya. Betul. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam pemasaran produk yang ditawarkan? Iya, jadi sekarang ini yang dilakukan secara digital yaitu ngiklan yang tadi saya bilang, yang bersponsor itu di TikTok, di IG. Lalu secara langsungnya itu kayak kemarin saya ke acaranya Irish Bella, artis tau kan? Iya kan, Irish Bella itu kan dia lagi mau launching produk, si Love Somprong ini support hampersnya dia, tentengan buat orang pulang gitu di situ. Jadi ya itu kan salah satu promosi. Jadi sekarang banyak artis yang udah kenal kita kayak gitu, udah suka sama Love Somprong karena kita bagi-bagiin dia ketika ada acara artis lagi. Nanti saya mau ada juga nih Ashanti, Anang mau ulang tahun, kita diundang lagi, kita mau support lagi, itu promosi secara langsung kayak gitu. Dalam melakukan promosi, usaha ini menggunakan media apa saja, kayak media sosial atau? Iya tadi saya bilang IG, TikTok, YouTube sekarang masih belum terlalu, lebih ke Instagram sebenarnya sih. IG. Kamu dulu aja. Kasihan berdiri, ntar kurus loh. Jadi apa sih yang menjadi kekuatan dalam usaha ini? Produknya inovatif. Iya, yaitu yang tadi baru di Indonesia tuh yang semprong yang ada isinya tuh baru, bukan sekarang ini udah banyak kompetitornya, tapi pelopornya tuh, market leadernya tuh kita. Kayak gitu. Jadi sehingga orang dengar semprong ada isinya, semprong bukannya yang kosong itu gitu kan. Sehingga ada itu pembeda itu yang saya bilang, sehingga orang boleh coba deh gitu. Kayak gitu. Sekarang kan kita konten kita juga kalau kalian ikutin IG-nya Love Somprong Official, itu kan kita bikin sosial eksperimen tuh sekarang. Baik gitu ya? Iya, yang bayi, yang apa gitu. Kalian pernah nonton nggak? Iya. Nggak, belum pernah ya kayaknya ya. Coba lihat deh, ikutin deh IG-nya Love Somprong. Itu tuh kadang orang banyak yang belum tahu juga Love Somprong, terus pas dia komennya dia, kayaknya enak ya Love Somprongnya ada isinya gitu-gitu, sehingga ketertarikannya itu ya pembeda kita itu. Semprong kan biasa nggak ada isinya gitu. Tadi kan udah dijelasin Om, apa tingkat siapa namanya, kelebihan dari Love Somprong. Ada nggak sih kelemahan yang dimiliki sama Love Somprong itu sendiri Om? Gampang hancur. Jadi kita kenapa sekarang belum bisa meluas seluruh Indonesia, karena produknya itu tuh suka hancur kalau dikirim. Jadi apalagi JNE tuh, kalau dia kan suka dibanting-banting gitu. Jadi udah sesama Tangerang aja tuh, misalkan dari sini ngirim ke Gading Serpong itu hancur. Apalagi
kalau ke luar kota gitu. Jadi membuat kayak kita TikTok Shop juga nggak bisa. Kemarin kita jalan TikTok Shop banyak dapat komplainan karena sampai ke customernya hancur gitu, karena ya itu udah hancur sehingga distribusinya tuh terhambat kayak gitu. Jadi distribusi. Karena saking renyahnya si semprong itu, Iya. kayak gitu. Iya. Sempat ya. Pertanyaan terakhir nih Om. Siapa ancaman dalam menjalankan usaha ini? Ada ancamannya nggak sih? Ancaman trade-nya ya. Trade-nya itu ya itu kompetitor sih paling. Gitu. Sama kompetitor pastilah ya ancaman ya. Dia yang misalkan dia pasti banyak yang ngikutin kan, kayak Semprong isi juga, ada juga kompetitor kita yang justru ngaku-ngaku dia yang pertama, itu kan pasti kan, tapi udah nggak apa, itu masyarakat yang membuktikan gitu, maksudnya siapa yang pertama. Jadi kita kalau ada kompetitor nggak usah kayak klarifikasi, ini gua lo yang pertama, jadi malah dia kayak enakan jadi ke-spill. Ya bener gak? Misalnya ada kompetitor merek apa, ini merek ini nih bohong nih, yang pertama Love Semprong bukan merek ini gitu. Kan dia ke-spill, followers IG Love Semprong kan udah gede banget, 300.000 lebih. Jadi tahu dong kita ada kompetitor, ngerti gak maksudnya ya? Jadi ke-spill, jadi enak banget dia dapat awareness atau exposure kita gitu. Justru biarin aja. Jadi kalau kita itu fokus aja ya, tadi saya bilang dia mau ngejar kita udah lakukan inovasi, apalagi kita maju lagi, dia ngejar maju lagi, sehingga kita bisa di depan terus kayak gitu sih. Ancamannya sih paling terbesar ya kompetitor sih, atau ya perusahaan besar yang kayak Orang Tua Group, Mayora, kalau dia udah bikin mungkin tapi itu ya tadi saya bilang kan kekurangan kita gampang hancur. Itu sebenarnya bisa jadi kelebihan juga, karena perusahaan besar tuh biasa nggak mau tuh produk-produk yang repot begitu, itu bahasanya repot. Kalau proyek kayak Mayora, OT itu tuh dia kalau bikin produk pasti pengennya tuh bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Karena kan ini udah terlanjur besar kan. Karena kita sulit, bahasanya repot, bisa jadi mereka nggak mau main, ngerti gak ya? Sehingga ya buat saya suatu kelebihan. Bener gak? Kalau produk saya gampang didistribusikan, mereka pemain gede bisa main itu, kita bisa gampang aja tuh mati gitu, bahasanya kemakan sama mereka gitu. Dia lebih duitnya lebih banyak, distribusinya lebih luas, kita bisa kemakan gitu sama dia, sama perusahaan besar. Tapi karena kita yang tadi saya bilang sebuah kelemahan, itu bisa jadi sebuah keunggulan sih, karena perusahaan gede males mainnya gitu. Paham ya? Paham. Mau nanya, berarti itu yang di GLC itu kayak official Head office. head office dong. Berarti di Love Semprong ini tuh nggak punya kayak offline store. Iya belum. Jadi saat ini belum, kita masih online aja. Tapi offline store-nya itu bahasanya agen-agen kita. Jadi karena yang tadi saya bilang gampang hancur, kita bikin distribution point agen. Kayak di Jakarta Utara ada di Kelapa Gading, di Jakarta Selatan ada di Tebet. Jadi kalau ada orang yang mau beli bisa langsung ke rumah itu, ke agen itu. Tapi bentuknya belum kayak outlet gitu, bukan outlet lah. Cuman ya bisa beli aja di situ gitu. Outlet resminya sih belum. Rencana sih tahun ini sih yang di kantor itu saya pengen jadiin outlet kecil-kecilan sih. Satu ruko. Oke, makasih yang udah nyempatin waktunya buat wawancara ini. Jadi emang dari awal banget gitu udah bikin karirnya dari dari pacaran sampai menikah sampai sekarang gitu. Iya, benar-benar merintis sih. Dulu modal awal saya tuh 500.000 dari uang asuransi. Makanya kalau kalian mau merintis benar-benar bisa, benar-benar jangan gue bukan anak orang kaya gitu, nggak lalu nggak bisa jadi ini, enggak kok. Kadang ya kayak saya nih, misalkan saya kan bisa dibilang ya sekarang udah ada uang lah bahasanya kan dengan sekarang. Justru kadang saya butuh anak muda yang kreatif, yang punya daya juang pengusahanya luar biasa. Saya bisa loh modalin dia loh gitu. Jadi kita partneran sama nih orang, kamu ayo Den, kamu bisa bikin apa? Terus saya modalin nih berapa? 100 juta misalkan gitu. Tapi kamu harus bener tuh